Ya, ini diantaranya ada kompresor dengan tipe piston. Dia memiliki piston. Kemudian juga ada kompresor dengan tipe baling-baling. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, sobat HPD dan juga pecinta otomotif. Saya itu Pak Taufik. Alhamdulillah. Di siang hari ini kemarin saya nggak rekam video ya Mas Ardi ya. Tapi ada rekan kita yang bagus juga, pertanyaannya banyak tuh. Nah, beberapa episode ya Pak Taufik ya. Nah, saya ingin bertanya Mas tentang AC. Saya perhatikan di video kita tentang AC ini terus nanjak ya. Banyak yang menonton dan banyak yang bertanya. Oke. Nah, pertanyaannya itu memang ini agak umum ya. Bagaimana sih kinerja AC mobil itu Mas? Ya, oke. Baik Pak Taufik dan juga sobat HPD. Jadi sebenarnya kalau untuk AC sendiri, ya pelurunya itu adalah freon ya. Jadi di sana ada freon, dia fungsinya adalah yang membuat sistem AC itu menjadi dingin, itu freon. Kemudian senjatanya adalah ada kompresor, ada selang, ada kondensor, kemudian ada evaporator juga, katup ekspansi namanya. Katup ekspansi. Katup ekspansi. Ya. Nah, di hadapan kita ini ada beberapa spare part. Ya, ini diantaranya ada kompresor dengan tipe piston. Dia memiliki piston. Kemudian juga ada kompresor dengan tipe baling-baling. Nah, perbedaannya dua kompresor ini apa? Kompresor tipe piston ini dia dimiliki oleh kendaraan-kendaraan yang cc-nya besar, 2000 ke atas. Kalau yang tipe baling-baling ini cc-nya lebih kecil. Dia 1500 ke bawah biasanya. Oh. Nah, ini dia adalah item yang memompa freon. Freon ya. Jadi freon itu dipompa oleh kompresor ini. Kemudian di dalam kompresornya dia memiliki pelumas oli. Oh. Gitu. Jadi ketika pelumas atau oli tadi dia sudah keruh atau berkurang, maka dia juga mempengaruhi kinerja piston ini sendiri. Gitu. Ini adalah kompresor yang fungsinya untuk memompa freon. Freon tadi yang dipompa, dia akan masuk ke selang high pressure. Oh, high pressure ya. Selang tekanan tinggi ini. Iya. Dia lebih bentuknya lebih pendek dan dia dilengkapi dengan pipa dan juga selang karet. Ini fungsinya adalah sama untuk menyalurkan freon, cairan freon tekanan tinggi. Jadi freon itu bisa berubah-ubah Pak Taufik. Dia kadang-kadang berupa cairan, kadang-kadang berupa gas. Cairan tekanan tinggi, gas tekanan rendah. Nah, ketika masuk dalam sistem ini, selang ini, maka dia bentuknya cairan tekanan tinggi. Setelah masuk ke dalam selang ini, dia akan masuk ke dalam namanya kondensor. Kondensor ya. Ya, kondensor di sana fungsi kondensor sendiri adalah mendinginkan cairan tadi, yang cairan tekanan tinggi diubah menjadi sekaligus mengubah menjadi gas tekanan tinggi. Tapi di sana ada namanya reservoir dryer. Fungsinya untuk menyaring apabila di sistem AC ini ada kotoran ataupun ada air, maka dia akan tersaring di dalam reservoir dryer tadi. Setelah masuk reservoir dryer, dia akan masuk di lewat pipa. Pipa tersebut akan masuk ke dalam namanya evaporator. Tapi sebelum masuk ke dalam evaporator, dia akan diubah oleh satu part lagi namanya ekspansi. Katup ekspansi. Katup ekspansi tadi merubah gas tekanan rendah itu tadi yang masih dalam bentuk panas itu masuk ke dalam sini sistem evaporator. Nah, gas tekanan rendah tadi akan diubah menjadi gas tekanan rendah yang sifatnya dingin. Kemudian dia akan masuk di sini saluran-saluran sini, maka evaporator ini dia akan menjadi dingin. Nah, ketika evaporator ini menjadi dingin, dia sifatnya seperti es batu ya. Es batu. Ya. Maka di depannya itu tadi ada blower. Nah, blower tadi yang mengkontaminasi udara sekitar. Jadi menjadi dingin. Jadi kadang-kadang ketika AC tadi dihidupkan, blowernya hidup, sementara AC-nya nggak dingin, berarti ada bermasalah di sistem ininya evaporator ya. Dia nggak dingin di sini. Nah, nanti penyakit-penyakit apa saja akan kita jelaskan. Baik. Kemudian setelah itu keluar dari sini, maka dia akan kembali lagi ke kompresor melalui selang low pressure. Ini yang low ya? Ya, low pressure. Selang low pressure ini nanti akan disedot kembali masuk ke dalam kompresor. Seperti itu Pak Taufik.
mudah, Siap. sangat mudah dan simpel. Iya. Gitu. Nah, tadi untuk kompresor sendiri itu ada dua ya berarti ya modelnya? Ya, ada dua model. Nah. Ada piston dan juga ada tipe yang kipas. Apa yang membedakannya, Mas? Secara mekanik, secara hasil outputnya? Ya, betul. Jadi kalau untuk yang tipe piston sendiri Ya. dia untuk Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ini seru ini buat teman-teman Iya. ya yang suka teknis kan ya. Ya, betul. Untuk tipe piston sendiri dia lebih cepat untuk kompresinya. Kemudian dia biasanya untuk tipe-tipe seperti ini dikontrol oleh namanya kontrol valve. Di belakangnya sini ada kontrol valve. Nah, di belakang sini. Oh. Dia ada valve-nya. Karena dia biasanya untuk tipe-tipe piston seperti ini itu di ujung kompresor itu ada magnet AC namanya, Pak. Ini magnet AC. Nah, Ya. ini magnet AC ini fungsinya dia buat memutuskan dan menyambung daya dari mesin masuk ke dalam kompresor. Seperti itu. Ketika dia sudah dingin di kabin, Iya. maka Melepas. dari sensor tersebut ada yang memerintahkan untuk melepas. Iya. Seperti itu. Tapi untuk tipe-tipe piston seperti ini dilengkapi dengan valve di belakangnya, dia selama hidup nggak akan lepas. Oh gitu. Iya, magnet ini Nyala nggak akan terus? lepas. Nyala terus. Yang membuat dingin dan gak dingin gimana? Ah, itu tadi ada solenoidnya. Dia solenoidnya akan menutup dan membuka. Ketika dia sudah dingin di atas, maka dia akan menutup. Seperti itu. Jadi dia tetap Nempel terus ya? Ketika AC di on kan dia tetap nempel. Tapi kalau AC-nya off, dia akan lepas. Ini tipe mobil apa saja yang pakai ini, Mas? Model Ini seperti ini? X-Trail Serena, Oh. Elgrand. Oh. Itu menggunakan seperti itu. Nah, untuk yang ini tadi dia dilengkapi dengan sama sih. Bagian belakangnya ada valve-nya. Nah, ini valve-nya tujuannya untuk beda ya valve-nya. Valve-nya ini beda. Sama sih hampir mirip dengan yang tipe baling-baling valve di dalamnya. Seperti itu. Tapi yang untuk tipe-tipe piston dia lebih seringnya dilengkapi dengan solenoid di belakangnya. Ya. Nah, sementara untuk yang tipe baling-baling dia Iya. lebih rentan berisik ya, lebih rentan noise karena memang dia cc-nya memang diperuntukkan untuk mobil-mobil yang kecil. Kemudian dia lebih sering aus di sisi piston baling-balingnya sini. Kalau yang tadi menggunakan seal karet, kalau ini dia hanya besi saja. Ini baling-balingnya besi ya, Mas ya? Ya, baling-balingnya besi. Dia menggunakan sistem sentrifugal. Jadi ketika dia berputar maka dia yang akan keluar. Iya, betul. Nah, akan mendorong keluar untuk yang untuk mendapatkan putaran ya? Ya, mendapatkan putaran, dorongan kemudian dia menghisap dan juga memompanya dari sini. Nah, siap. Kemudian untuk tipe ini biasanya dia menggunakan magnet clutch yang lepas nyambung. Nah, ini yang bunyi cek. Ya, ketika dia sudah dingin dia akan lepas. Kemudian ketika dia sudah hangat lagi atau suhunya sudah meningkat, dia akan nyambung sesuai dengan termistor yang ada di evaporator. Seperti itu. Wah, menarik ya, Mas. Jadi ini digunakan untuk mobil kecil, yang ini digunakan untuk mobil yang besar ya. Cc yang besar biasanya dia menggunakan piston untuk tipe ini yang hisapan dan juga semburannya freon. Untuk muncul trouble adalah AC nggak dingin, kemudian AC berisik, suaranya kasar, berisik. Kemudian dia AC sudah dihidupkan tapi tidak keluar dinginnya. Jadi kan ada dinginnya itu ketika dia panas nggak dingin, ketika benar-benar sama sekali nggak dingin. Nah, ini kita mulai dari kompresor sendiri. Kompresor ini dia yang lebih sering trouble karena sistemnya AC itu bocor, Pak Taufik. Jadi sistem AC bocor. Ini tadi kan dia kan dilumasi oleh namanya oli ya, Pak. Betul, ada olinya. Ketika dia bocor di sistem AC, entah itu di selangnya atau mungkin di sambungannya, maka dia oli tadi akan ikut keluar bersama freon yang bocor. Betul. Sehingga piston ini menjadi aus ya. Sehingga piston ini menjadi aus. Piston baik berupa piston yang seperti ini ataupun piston yang menggunakan baling-baling, dia akan menjadi aus. Yang terjadi timbul suara kasar. Kemudian selain timbul suara kasar, dia tidak mampu memompa apabila kita ukur dengan alat ukur. Jadi tekanan high-nya itu kurang. Gitu. Sementara tekanan low-nya itu tinggi karena dia katupnya itu tadi dia membuka terus, sehingga tekanannya itu bisa ke selang low, bisa ke selang high. Itu. Nah, jadinya itu yang pertama adalah kompresor. Yang kedua, magnet AC. Magnet AC ya. Magnet AC ini dia memiliki cor-coran ya.
Jadi dia memang itu apa itu Mas? Ini magnetnya. Oh, magnetnya ya. Magnet ini dia dicor dengan sejenis lapisan apa ya? Seperti plastik gitu Pak. Dia tujuannya adalah biar nggak bocor karena dia ada arus plus bertemu dengan ground. Betul. Gitu. Ketika dia melemah, itu biasanya ketika ini AC di awal dingin. Tahu-tahu di waktu posisi berhenti lama, atau panas AC-nya. Panas benar. Nah ini dia nggak bekerja. Jadi si magnet plus ini nggak bekerja karena apa? Karena dia terkena panas yang berlebih sehingga dia bisa mati seperti ini. Dia dapat signal arus, tapi ini dia nggak merespon jadi magnet. Iya benar. Nah, sehingga si puli ini tadi tidak berputar. Karena dia tidak menempel dengan ini. Kalau pulinya tetap berputar Pak. Oh iya, pulinya berputar. Tapi dia tidak meneruskan langsung ke kompresor. Benar. Ini yang sering terjadi pada magnet AC adalah dia mati. Oke. Kemudian pada selang. Bocor ini. Selang-selang ini dia karena dia karet. Iya. Kemudian di sini ada pipa, sambungan antara pipa dengan karet, sambungan antara pipa dengan kompresor. Dia memiliki namanya seal. Iya. Nah, ini di sini ada sealnya. Betul. Nah, biasanya dari sini dia timbul seperti ada oli, maka dia bocor. Kalau dibiarkan lama kelamaan, nanti oli tersebut akan terus keluar dan kompresor bisa rusak. Ciri-cirinya kalau tadi kompresor rusak, berisik. Saya tambahkan di sana selain berisik, ketika dibongkar ada oli berwarna hitam. Jadi ada pelumasnya oli itu berwarna hitam karena aus. Aus ya. Dalamannya kompresor ini. Kalau sudah aus seperti itu, maka kompresor harus diganti dan perangkat-perangkat lainnya apabila sudah tidak bisa dibersihkan juga harus ikut diganti. Nah, kemudian lanjut lagi ada namanya evaporator. Evaporator ini dia biasanya bocor. Kenapa bisa bocor? Itu yang terjadi adalah korosi. Korosi atau apa ya? Karat ya. Nah, evaporator ini sendiri dia kan sifatnya dingin Pak Taufik. Ketika dingin dia akan berembun. Betul. Nah, ketika berembun di sana ada blower. Dia menghisap apapun yang ada di sekelilingnya. Iya. Bisa dia debu terhisap atau mungkin kotoran-kotoran yang dibawa oleh tikus misalnya masuk ke dalam mobil kabin. Evaporator nanti. Tapi di sana dilengkapi dengan filtrasi. Oh iya, ini filtrasi nih. Makanya tujuannya ada filtrasi ini supaya apabila dia menggunakan sirkulasi dalam, si debu tadi tidak terhisap. Benar. Nah, tidak terhisap masuk dalam evaporator. Karena apabila evaporator ini tadi sudah terkontaminasi dengan debu, maka dia bisa menjadi karat di sana dan juga bisa membuat keropos seperti itu. Nah, kebanyakan di sini yang mengalami adalah untuk tipe-tipe evaporator kayak gini dia berlumpur. Nanti ada fotonya berlumpur, dia bentuknya itu memang benar-benar basah dan banyak lumpur di sana Pak. Itu berarti filternya bocor berarti? Enggak juga. Filternya bisa jadi enggak bocor, bisa jadi dia ini Pak, sudah jamur. Jamur itu tadi kan bakteri. Iya. Bakteri masuk ke dalam sistem AC yang tadi basah, dia bisa mengakibatkan menjadi lumpur di sini. Nah, makanya ketika AC dihidupkan, sementara semburannya angin tidak kencang, maka evaporator ini bisa jadi buntu karena kotor. Gitu. Nah, kalau udah berbau, ada tanah itu muncul bau dong. Muncul bau, benar. Jadi indikasi ketika dia sudah angin nggak keluar, maka dia muncul bau. Baunya seperti apa? Ada yang khusus nggak baunya itu? Enggak sih, ya seperti bau yang menyengat ya. Apek. Baunya apek seperti apa ya? Kalau kita nyuci pakaian sementara nggak kering itu kan baunya apek. Mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu, evaporator harus kita lepas. Ya mungkin beberapa teman-teman AC bisa membersihkan tanpa membongkar. Nah, itu bisa dengan menggunakan kamera dan dibersihkan seperti itu. Tapi membersihkan evaporator ini dia bisa jadi bocor apabila korosinya tadi sudah sampai melubangi. Jadi kalau dia sudah sampai melubangi, sekalipun dia dibersihkan justru membuka. Iya, malah bocor. Iya, betul. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Nah, untuk selang low pressure sendiri, ini dia hampir sama dengan yang high pressure. Iya. Dia karena ini adalah hose ya, dia selang ketemu dengan pipa, biasanya di sambungan sini nih. Nah, dia mengalami kebocoran, dia dikarenakan retak. Retak sedikit maka dia bocor.
Nah, itu biasanya kalau bocor kita bisa ngecek di sana dia ada oli ya. Oli dan debu yang menempel di sini. Iya, betul. Jadi nanti kalau ini bocor, sementara di dalam kabin itu terdengar suara mendesis. Suara mendesis itu dikarenakan tekanan freonnya kurang. Gitu, sehingga yang masuk ke dalam ekspansi itu bisa jadi selain freon atau freonnya itu tadi kurang. Nah, jadi dia belum tentu evaporatornya bocor. Kalau mendesis itu bisa jadi ada kebocoran di sisi sebelah. Tapi depan. mendesisnya itu nggak panjang ya Mas ya? Cuma di awal aja? Nah, atau cuma di awal. Cuma di awal kan ya? Tapi terkadang panjang juga Pak. Jadi sepanjang dia hidup mendesis terus? Itu mendesis terus karena tekanannya tadi kurang. Nanti kalau tekanan freon itu tadi dia benar-benar di bawah spek minimal, dia nggak bisa ngirim sinyal ke kompresor, maka kompresor akan mati dengan sendirinya. Karena tekanannya tadi kurang ya. Oke. Apa lagi Mas? Nah, berbicara tekanan freon. Ya. Tekanan freon ini kalau untuk yang tipe-tipe Nissan, dia untuk tekanan low-nya itu 1,5 PSI, sementara yang tekanan high-nya itu antara 13 sampai dengan 16. Seperti itu. Oke. Jadi kalau tekanannya tadi dia kurang, biasanya timbul bunyi di evaporator. Di evaporator tadi bunyi mendesis. Selama dia hidup. Karena tekanannya kurang sehingga yang masuk ke ekspansi tadi kurang. Suaranya timbul mendesis. Baik Mas Ardi, jadi ini sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kerja AC untuk mobil ya. Dan terus apa aja perangkat-perangkatnya, dan ada beberapa jenis kompresor ya. Ada kompresor yang digunakan, ada yang besar dan ada yang kecil, dan beberapa masalah-masalah yang timbul. Nah, terima kasih untuk informasi video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Mungkin kita akan bahas tentang apa Mas Ardi? Tentang problem solving. Ketika tadi udah terjadi kerusakan yang terdeteksi, yang harus dilakukan apa? Kemudian nanti akan kita cek berapa sih biayanya. Nah, itu yang penting Mas Ardi. Jadi kawan-kawan bisa tahu kan. Tapi kita nanti bicarakan harga yang ini ya, yang harga yang original ya. Karena kalau untuk harga yang non ori pasti bervariatif. Jangan lupa ikuti terus video-video kita tentang AC ini. Nanti akan berlanjut. Berikut juga nanti akan ada kasus tentang magnet clutch yang akan mati. Nanti akan kita cek dan bagaimana cara membongkarnya. Ikuti terus videonya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya, sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.